Irama Live Talk. Irama Live Talk. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Selamat sore Bala Irama, kembali lagi bersama dengan saya Rizky Amelia. Di hari ini Jumat 2 Oktober 2020. Jumat di awal bulan selalu akan hadir membersamai Anda setiap pukul 3 nih. Ada lembar sastra budaya. Dan pastinya saya Rizky Amelia tidak sendirian di sini. Setiap ada lembar sastra budaya selalu ada budayawan datang ke sini. Untuk sore hari ini kita mempunyai seorang pejuang budaya. Pejuang budaya wanita. Ada Mbak Dwi Puspita Ningrum. Selamat sore Mbak Puspita. Ini manggilnya Mbak Puspita, Mbak Pita, Mbak Pus juga boleh. Mbak Pus. Selamat sore Mbak Amel. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ini tadi habis aktivitas apa? Nampaknya masih sibuk sekali. Iya, sambil lari-lari Mbak Amel. Tadi masih mengikuti kuliah pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Yogyakarta. Masih berlangsung dari Agustus sampai besok bulan November. Jadi tadi baru selesai Google Meet dengan dosen dan teman-teman satu kelas, langsung cus ke Irama FM. Waduh, ini tetap masih berjuang di dunia pendidikan juga. Iya, masih pastinya ya. Dan untuk Bala Irama semuanya ini memang di tengah gempuran modernisasi ya. Di saat ini melestarikan budaya Jawa memang sebuah tantangan besar di saat ini. Untuk Anda semua yang ingin lebih tahu ada apa sih dengan dalang wanita satu ini. Untuk Anda yang ingin bertanya-tanya boleh langsung bertanya melalui teleponnya di 02753214446 atau boleh juga melalui SMS dan WhatsApp-nya di 081392696815. Untuk Mbak Puspita nih, mungkin pertanyaan pertama nih, pengen tahu kesibukannya nih, apalagi di tengah pandemi corona seperti ini. Kesibukannya lagi apa aja sih Mbak? Iya, yang pertama masih tetap mengajar di SMA Negeri 7 Purworejo. Mengajar daring ternyata ya lebih repot juga Mbak dibandingkan dengan mengajar luring biasanya. Itu kemudian untuk di kesenian juga masih berjuang di tengah pandemi ini. Masih beberapa kali pentas virtual. Itu program dari Tepang Wayang Limbu Puspita sudah berjalan 2 kali. Kemudian latihan-latihan juga masih tetap berjalan. Kadang juga sendiri di rumah, kadang bersama teman-teman dengan protokol kesehatan. Kemudian sering bikin konten untuk YouTube juga terkait video pembelajaran maupun seni budaya Mbak, begitu. Oke, ternyata masih tetap penuh dengan kesibukan walaupun memang sekarang mau tidak mau semuanya dipindahkan secara virtual gitu ya Mbak. Iya, ditambah lagi ini yang tadi saya sampaikan, mengikuti pendidikan profesi guru selama 3 bulan. Itu juga luar biasa sibuknya Mbak. Pastinya nih ya. Dan penasaran juga nih Mbak, sejak kapan sih mulai terjun ke dunia wayang, dunia dalang gitu ya? Sejak kapan Mbak Puspita nih? Saya tertarik untuk mempelajari wayang itu sebenarnya dari kecil Mbak, dari usia SD. SD itu karena bapak saya, Pak Priyo Widodo dari Kemeranggen Bruno Purworejo, itu seorang dalang. Dulu sering pentas dan saya sering ikut bapak pentas. Kadang sampai pagi berada di belakang bapak. Dari situ mulai tertarik. Kemudian saya kok pingin ya mempelajari wayang, kagum sama bapak. Seperti itu. Saya tidak belum tertarik untuk menjadi sindennya, tapi kayaknya asik nih kalau bisa main wayang seperti bapak. Begitu Mbak awalnya. Oh iya benar banget, padahal biasanya yang perempuan itu sinden gitu ya, dalang. Nah ini unik, ada dalang wanita dari Purworejo pula. Untuk Anda nih, jangan sampai terlewatkan kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Puspita. Tentunya masih seputar dengan wayang dan juga pedalangan. Jadi memang sosok inspiratif untuk Mbak Puspita ini ayah gitu ya? Iya, yang pertama bapak, kemudian ada dalang-dalang yang lain juga Mbak. Tapi karena mungkin setiap hari ikutnya dulu bapak gitu, jadi dari SD udah menggebu-gebu pengennya main wayang. Waduh, gitu, seru sekali ini. Dan memilih dalang karena penasaran, jadi tidak memilih sinden gitu. Bedakah Mbak untuk prosesnya atau untuk apanya gitu antara
pedalang dan sinden? Iya, jelas berbeda sekali, Mbak. Kalau dari sinden dulu ya, sinden itu banyak mempelajari di vokalnya, gending-gendingnya. Itu sementara kalau dalang itu hampir semua dari pagelaran wayang itu dipelajari, termasuk ada suluan atau nyanyian seorang dalang ketika di pagelaran wayang. Kemudian cepeng sabet itu cara memainkan wayang, dari berjalan, menyembah, perang dan lain-lain itu cepeng sabet. Kemudian sastra juga ada pakliran bagaimana cara ngecak ke pakliran, bisa membuat pagelaran wayang. Nah, itu banyak sekali yang harus dipelajari oleh seorang dalang. Jadi lebih luas dari yang dipelajari sinden, begitu, Mbak. Oke, jadi kalau dulu SD mulai mengikuti Bapak, mulai serius dalam menjadi dalang itu sejak kapan, Mbak? Serius untuk mempelajari dunia pedalangan itu lulus SMP. Dari situ saya masuk ke SMKI Yogyakarta atau Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Yogyakarta, sekolahnya Mbak Soimah. Ya, itu saya ambil jurusan pedalangan karena memang saya tertarik dan ingin belajar lebih dalam tentang pedalangan. Oh, jadi mulai serius dunia pedalangan sejak lulus SMP gitu ya? Iya, masuk ke SMKI. Kemudian setelah itu dari SMKI masuk lagi ke dunia pedalangan langsung atau kuliah di mana dulu nih? Iya, dari SMKI itu saya dulu ingin sekali melanjutkan ke jurusan pedalangan di ISI Yogyakarta atau Surakarta, tapi karena dulu pertimbangan dari orang tua juga menyarankan kenapa tidak ambil keguruan. Di situ nanti bisa menggabungkan mix antara budaya, bisa mengenalkan budaya wayang kulit karawitan kepada anak-anak di sekolah. Di situ, dan saya pikir-pikir betul juga ya. Akhirnya saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Purworejo, depan situ. Kita berarti satu alma mater nih. Iya, Mbak. Ambil jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Gitu. Kemudian 4 tahun di UMP, saya melanjutkan lagi di Universitas 11 Maret Surakarta, UNS. Ambil jurusannya sama, Pendidikan Bahasa Jawa. Tetap konsisten memperjuangkan budaya Jawa ya. Iya, untuk pedalangannya sendiri saya asah dari panggung ke panggung, setiap latihan dengan Bapak, dengan teman-teman dalang, dengan teman-teman pengrawit seniman yang lain. Itu saya tidak kemudian melanjutkan ke kampus atau universitas seni, tapi melalui panggung dan belajar bersama teman-teman dalang begitu. Ngomong-ngomong soal panggung, Mbak, pertama kali benar-benar memegang wayang sendiri itu kapan, Mbak? Itu SMP kelas 3, saya masih ingat, Mbak. Di situ ketika Bapak pentas di Balai Desa Kemeranggen, Bruno, saya hanya nyulihi itu mewakili. Ketika fragmen adegan perang, saya hanya sekitar 20 menit saja di situ, Mbak. Jadi Bapak dari awal cerita, kemudian ketika perang saya menggantikan Bapak. Itu pertama kalinya pentas. Rasanya pasti excited tapi juga deg-degan gitu ya. Ini masih teringat, jadi merinding-merinding ini, Mbak. Iya, jadi ada grogi disaksikan di situ, yang menyaksikan banyak warga. Kalau desa kan antusiasnya luar biasa ya, Mbak. Di situ apalagi cawe itu iki arek dalang. Seperti apa? Isik cilik meneh, masih SMP waktu itu, Mbak. Nah, di situ ya ketika mau naik panggung saja sudah ya gemeteran, Mbak. Gitu. Tapi ketika pentas menikmati wayangnya, dan dalang itu kan membelakangi penonton. Jadi tidak melihat banyaknya penonton, ya udah enjoy aja di situ. Malah lebih mendalami pada ceritanya mungkin ya. Iya, gitu, Mbak. Seru sekali. Ini kebetulan ada penanya, Mbak. Ini yang tanya dari Ulin di Boto Purworejo. Dia menanyakan, selamat sore Mbak Puspita, mau tanya apakah ada hambatan-hambatan nih dalam kegiatan dalangnya, terlebih dalang perempuan, apakah tidak mungkin karena banyaknya dalang laki-laki jadi
dipandang sedikit sebelah mata gitu sama pentas-pentas yang lain gitu ditanyain. Iya, dari siapa Silakan. Mbak Ulin di Boto Purworejo. Mbak Ulin di Butuh, ya terima kasih pertanyaannya. Hambatan ya Mbak. Hambatan dan dipandang sebelah mata. Saya dulu sering dipandang sebelah mata, bahkan tidak dipandang juga pernah. Saya lewat juga, sopo sih ya? Kayak gitu. Ya, tidak masalah kalau itu untuk saya. Itu malah justru menjadi salah satu cambuk juga untuk saya. Saya ingin terus berkarya begitu. Hambatannya banyak sekali Mbak. Yang pertama, karena saya perempuan, terkendala di suara. Iya, bagaimana saya bisa menyuarakan karakter tokoh wayang? Hampir semua tokoh wayang itu yang sering keluar kan laki-laki. Apalagi yang gagah perkasa, yang suaranya harus besar. Ada Werkudara, ada Gatotkaca, Setyaki, kemudian Raksasa. Itu hambatan yang pertama di suara. Saya harus pandai-pandai mengolah suara saya. Kemudian banyak berlatih juga untuk bisa menyuarakan karakter tokoh wayang yang ditampilkan. Satu di suara. Kemudian yang kedua, ya citra di masyarakat memang kebanyakan dalang kakung. Iya, kakung, laki-laki. Dalang Wito itu seperti apa sih? Api ora, bagus tidak? Bisa enggak kemampuannya seperti dalang kakung? Itu jadi banyak yang meragukan mungkin ya Mbak, seperti itu. Ya, lagi-lagi itu menjadi cambuk untuk saya. Itu tidak menjadi hambatan sih, malah untuk memotivasi saya untuk terus belajar. Yang kedua, selain suara, itu karena memang cabang ilmu yang dipelajari oleh seorang dalang itu banyak sekali. Jadi di situ saya harus bisa mempelajari semuanya, dari gending, iringan, kemudian dari sastra, vokal, kemudian cepeng sabet, pegangan wayang, semuanya harus dipelajari. Itu hambatan lagi, ya. Tapi menjadi semakin tertarik saya. Tidak kemudian susah ini, harus pelajari banyak. Enggak, tapi saya semakin tertarik untuk belajar dalang. Gitu Mbak Amel, Mbak Ulin ya tadi. Mbak Ulin di Boto, begitu jawabannya. Memang ya dunia pedalangan banyak didominasi laki-laki, ya pastinya banyak sekali tantangan buat Mbak Puspita sendiri. Terima kasih Mbak Ulin udah gabung-gabungnya di sini, sudah dijawab oleh Mbak Puspita tadi. Nah, ini mungkin ada beberapa pementasan yang sudah dilalui oleh Mbak Puspita ya, apalagi dari SMP gitu. Ada gak sih pentas yang paling berkesan sekali, tidak bisa lupa? Mungkin bisa diceritakan ceritanya tentang apa? Iya, ada beberapa pentas ya, hampir semuanya pentas itu punya kesan sih Mbak. Ya, dari pentas yang dari desa ke desa, dari panggung satu ke panggung yang lain, kemudian di beberapa lembaga sekolah. Ya, yang paling berkesan beberapa, yang pertama itu ketika tampil di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta. Itu ketika saya masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Betapa kampus UMP itu mensupport sampai kami bisa pentas ke beberapa tempat, sampai ke pimpinan pusat Muhammadiyah beserta teman-teman mahasiswa di sana ikut tampil mengisi praacara karawitan, dan sebagian ikut mengiringi sebagai pengrawit dan sindennya. Itu kesan yang luar biasa Mbak, saya bersyukur sekali. Yang kedua, pernah pentas sampai ke Dumai, Pekanbaru, Riau. Di sana antusias warga sana luar biasa Mbak Amel. Padahal bukan Jawa. Iya, saya berasa berasa di Jogja. Terus saya merinding. Iya. Sampai sana itu yang tidak pakai bahasa Indonesia loh Mbak, menyambut kami dari Purworejo berlima saja. Pengrawit, sinden dari sana sudah ada, gamelan wayang juga sudah disediakan. Kami hanya berlima dengan 2 sinden dan 2 pengrawit. Sampai sana itu yang monggo Mbak Dalang, Mbak Sinden, katuran pinara, matur nuwun rawuhipun. Jadi semuanya itu yang berbahasa Jawa. Beberapa mungkin yang Melayu ya. Tapi kebanyakan itu Jawa. Dan dari awal pagelaran sampai selesai, itu yang menyaksikan itu tidak beranjak pulang, Mbak. Benar-benar sampai pagi itu ditunggoni, disaksikan
masyarakat di sana yang punya hajat, kebetulan Bapak Paiman namanya, itu benar-benar luar biasa apresiasinya. Betul. Iya, kemudian ada lagi tahun kemarin itu diberi kesempatan anugerah untuk saya bisa tampil memberikan suguhan pagelaran di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di alun-alun Kabupaten Purworejo. Itu ya satu tidak menyangka mendapatkan kehormatan disaksikan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, juga banyak staf menteri yang hadir di situ, Mbak. Dari gubernuran juga banyak yang hadir. Di situ saya merasa terhormat dan bersyukur sekali. Itu kesan yang luar biasa dari beberapa pentas saya, Mbak. Aduh, terharu sekali ya. Ternyata menjunjung budaya Jawa kita dimanapun berada bikin bergetar hatinya ya, Mbak. Ini ya, satu lagi, Mbak, ketika pemuda pelopor. Ya, itu saya tidak pentas wayang secara utuh, tapi saya membawa misi pedalangan juga. Karena seleksi pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2015 itu saya membawa sanggar Puspito Laras di Desa Kemeranggen Bruno, yang di situ melatih karawitan, kemudian wayang. Nah, di sana saya sangu wayang, Mbak. Karena memang bismillah, ketika malam penganugerahan sebagai pemuda pelopor nasional, itu saya sengaja bawa wayang bismillah untuk teman di perjalanan. Dan ternyata di sana saya juga diberi kesempatan untuk fragmen wayang di hadapan Kemenpora beserta staf, juga teman-teman dari finalis pemuda pelopor tingkat nasional. Iya, dan di situ saya ubah pagelaran fragmen wayang Perang Cakil itu, saya ubah dengan bahasa Indonesia, Mbak. Dan itu mendapatkan aplaus yang luar biasa. Saya berterima kasih dan bersyukur juga di sana. Oke, wah, mengharu sekali rasanya ya bisa tampil di tempat-tempat seperti itu. Iya, itu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau waktu itu, Mbak. Wah, banyak sekali sudah pengalamannya Mbak Puspita. Untuk pentas-pentas tadi tuh kan baru diceritakan, boleh dong Mbak dimainin ini wayang yang sudah dibawa? Wah, berapa iya. menit ini boleh? Ya, harusnya nih saya bawa 1 kotak ini untuk Irama FM ini. Tapi besok kalau ulang tahun Irama FM aja ya, Mbak. Iya. Ya, ini saya bawa kayon atau gunungan dengan ada Abimanyu dan Buto Raksasa, ya Mbak. Ya, nanti fragmennya sedikit saja. Monggo. Ya, dari Suluan dulu, nyanyian dalang, nanti dilanjutkan dengan dialog. Siap. Kayone Purwo sejati, pangira jagat godhong kinarya rumembe, apratapa kembang lintang saloka langit, wasraya lanteng su iki ora satrio bagus ning ngarepanku, ngaku sapa kang dadi jenengmu? Sapa jenengmu, ngendi malan nedya menyang endi ko? Yen kowe tambuh marang aku, Satrio Plongkowati Abimanyu, dasar kepara nyata wadya bala saka ngendi? Yen kowe tambuh marang aku wadya bala ngiri kadasar Ditya Kala Maruta. Abimanyu, ojo liwat dalan kini, awet dalan kini lagi dadi sesengkerane ratu gustiku. Nyengker dalan tanpa gawar, tanpa kenteng. Bapak
gaware kentenge ora liya barisaning buta pating jangglek nyandung nyrimpet marang lakumu ku. Barisaning buta pating jangglek tak sampar tak sandung, rambut nggo tak tigas nganggo curigaku. Papo yen pancen kaya mangkono maju kok aku tak glundung ajur kuandamu. Buta tata gati wisraya indriyaksa sora maruta. Pawana kono maragana risikan magulingan limut. Udah itu ceritanya juk perang Mbak Amel. Jok perang. Terima kasih banyak Mbak Puspita, ceritanya seru sekali walaupun hanya beberapa menit memang. Namun beberapa wayang mungkin boleh dijelaskan itu ada wayang apa aja tadi? Ya, tadi Kayon Gunungan. Kemudian ini raseksa atau buto wadyabala raseksa. Buto, betul buto digambarkan dengan yang warna merah kemudian besar begitu ya memang. Iya, merah, ada yang buto hijau juga. Ya, ini Abimanyu. Ganteng gitu ya? Iya, sing ganteng. Iya, ganteng. Tampan ini Mbak Satrio. Wataknya juga baik. Nah, kemudian saya juga membawa Cangik dan Limbu. Ya, Cangik Limbu itu abdi perempuan di keraton. Ya, di sini biasanya ketika istirahat atau menunggu sang raja kondur dari Pisuanan, itu Cangik dan Limbu itu bercanda kemudian menyanyi. Nah, fragmen limbuan namanya di Pakliran Wayang Kulit itu sering sekali dinantikan oleh penonton. Ya, karena apa? Karena di situ bisa menyampaikan lagu-lagu, Mbak. Kadang juga ada campur sari, dangdut masuk di situ. Nah, di situ ya mengikuti perkembangan zaman. Betul. Kalau ada beberapa pakliran dulu yang tidak menggunakan limbuan, langsung ke goro-goro Punokawan itu ya. Nah, Limbo ini saya gunakan sebagai ikon saya juga, Mbak. Jadi YouTube saya itu Limbo Puspita. Karena apa? Karena mewakili nama dalang perempuan. Limbo itu kan karakter tokoh wayang perempuan sebagai penghibur, artinya memberikan hiburan kepada masyarakat. Gitu. Jadi harapannya dari Limbo Puspita itu bisa memberikan hiburan. Tapi tidak hanya tontonan saja, tapi juga tuntunan dari cerita wayang yang akan ditampilkan. Oke, terima kasih Amel. banyak Mbak Puspita, sudah dijelaskan banyaknya wayang yang dibawa di sini. Dan mungkin ngomong-ngomong masalah wayang juga, pedalang perempuan, ada nggak sih Mbak pengen regenerasi gitu? Ada Mbak, pengen sekali saya. Jadi saya sering melihat dari internet, kemudian saya sengaja mencari dalang-dalang perempuan itu jumlahnya berapa, siapa saja. Dan beberapa dari dalang-dalang perempuan itu saya dapat nomor kontaknya, kemudian kami menjalin komunikasi. Ini dari situ kami bisa saling support, Mbak. Nah, dari saling support itu saya ingin sekali ada regenerasi dalang perempuan, dan ternyata susah sekali. Termasuk anak saya yang barep, yang pertama itu kan perempuan. Ya, saya tidak memaksakan untuk dia menjadi dalang. Tapi saya lihat ada bakat, dia senang nyanyi. Disitulah saya masukkan. Kadang saya sambil nyapu-nyapu di rumah, saya nembang, suluk. Dan ada beberapa suluk wayang yang dia sudah bisa. Tinggal nanti cepeng sabetnya, sastranya mungkin berjalan karena masih kelas 4 SD. Jadi saya mencari regenerasi perempuan kok susah. Saya coba ke anak saya. Langsung dipraktekkan ke yang sudah darah turunannya dulu. Mudah-mudahan gitu ya. mau ikut melestarikan, mau ikut mengembangkan seni budaya Jawa khususnya di pedalangan begitu, Mbak. Siap, semoga bisa dan semoga segera menemukan regenerasinya. Amin, iya. Ini jangan sampai hanya putus di Mbak Puspita gitu ya, apalagi harus kita terus menguri-uri budaya Jawa. Kalau kira-kira nih di saat sekarang ini kan sudah masuk modernisasi, mungkin sudah banyak berkurang pecinta wayang. Ada nggak sih trik-triknya supaya menarik gitu, Mbak?
untuk ditonton oleh pemuda-pemuda sekarang mungkin? Iya, mengikuti perkembangan zaman ya Mbak. Kalau pakeliran wayang seperti dulu yang dari awal itu istilahnya ngelangut dengan bahasa yang anak-anak muda sekarang sulit dimengerti, itu pasti apa iki anak-anak akan sulit untuk mengikuti pagelaran wayang. Nah, di situ tidak hanya saya, kami dengan beberapa teman dalang, juga dalang-dalang senior itu banyak yang mengkolaborasikan antara pakeliran wayang dengan tari. Ya, seperti di Banyumas juga ada. Kemudian saya ingin sekali mengangkat Dolala nanti bisa kolaborasi di pagelaran wayang kulit. Karena itu juga ikon dari Purworejo. Di situ kemudian di instrumen musik juga menambahkan alat musik modern. Ada drum untuk memperkuat pagelaran wayang. Kemudian organ, tidak menutup kemungkinan organ di situ juga membuat daya tarik tersendiri untuk generasi muda. Juga dari iringan musiknya, tidak hanya iringan pagelaran yang klasik, tapi digarap yang dengan garapan yang baru, kemudian disisipi dengan alat musik yang modern, dengan mungkin syair-syair yang modern juga, termasuk lagu-lagu yang berbahasa Indonesia atau lagu-lagu dari mancanegara bisa masuk ke pagelaran wayang kulit. Begitu Mbak. Jadi harapannya anak-anak muda itu juga bisa ikut mengapresiasi. Yang pertama kan mengapresiasi dulu, mengenal dulu, kemudian syukur bisa ikut melestarikan, ikut mempelajari seperti itu. Terima kasih Mbak Puspita, tidak terasa waktu sudah 30 menit. Seru sekali obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin bisa disampaikan harapannya ke depan nih, wayang akan bagaimana sih, terutama di Indonesia atau bahkan terutama di Jawa sendiri? Ya, harapan saya wayang tetap lestari, Amin. Tetap ngeremboko, tetap dilestarikan, dan ada dukungan support dari masyarakat, terutama dari pemerintah, untuk ikut mengangkat wayang tidak hanya sebagai media hiburan saja, tapi bisa masuk ke pendidikan di sekolah-sekolah, juga bisa untuk memperkenalkan pariwisata seperti itu Mbak. Harapannya wayang tetap lestari. Amin. Seperti moto Wayang Mania Community, di mana komunitas saya pecinta wayang, siapapun dalangnya, yang penting wayangannya. Disitulah wujud nguri-uri budaya Jawa. Siap, terima kasih Mbak Puspita. Seru sekali obrolannya. Nampaknya 30 menit sangat kurang untuk kita membedah semua dalang dan wayang. Terima kasih banyak. Semoga bisa segera menemukan regenerasinya. Semoga dunia wayang semakin lestari lagi. Amin. Terima kasih juga Irama FM sudah memberikan kesempatan untuk saya hadir dan berbagi cerita di sini. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih semua pendengar. Oke, terima kasih banyak Mbak Puspita. Sekian perjumpaan kita dengan Mbak Puspita, dalang perempuan dari Purworejo asli. Dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah bergabung di sini. Pastikan tetap menyatu di